Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Kita akan belajar bersama Bu Mei. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pagi hari ini dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak dengan baik. Dengan menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya dengan baik. Dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan dengan baik. Dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya dengan benar. Selanjutnya, perhatikan percakapan berikut. Ini adalah percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti. Mereka membicarakan apa anak-anak? Silakan disimak. Ternyata mereka membicarakan tentang menu sarapan. Nah, apa manfaatnya terhadap sistem pencernaan? Anak-anak sudah bisa memahaminya dari percakapan ini. Silakan anak-anak amati gambar apa ini? Nah, gambar buah-buahan yang segar dan sehat. Ada buah, ada sayur. Apakah anak-anak selalu makan makanan sehat seperti ini? Ya, alhamdulillah baik. Selanjutnya, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Anak-anak bisa menyebutkan makanan sehat apa saja tadi? Dituliskan di sini, dan apakah kriteria dari makanan yang sehat? Dari segi manfaatnya, dari segi nutrisinya, dari segi bentuk, dari segi tampilannya, bisa anak-anak sebutkan di sini. Selanjutnya, makanan sehat penting bagi tubuh kita. Karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca anak-anak ya. Sekarang anak-anak lihat iklan ini. Menarik bukan? 1. Tentang makanan sehat dan bergizi. Dicermati, kita akan mempelajari bahasa iklan. Kemudian kata kunci iklan juga. Solusi untuk hidup sehat dan awet muda. 2. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. 3. Cintai jantung Anda. Konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Sudah anak-anak? Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, tuliskan yang kamu lihat tadi dalam iklan media cetak ya, yang tadi kita sudah bahas, gambar apa di sini, kemudian apa tulisan yang tertera. Sudah anak-anak? Nah, berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca, kamu bisa mendiskusikan ada kata kunci dan ciri-ciri kata kunci, kemudian kata kunci itu apa, kemudian alasannya memilih kata kunci itu apa. Kalau sudah, kita akan menyimpulkan bahwa kata kunci adalah, sudah anak-anak? Mari kita cocokkan dengan jawaban yang Bu Guru sediakan. Kata yang penting dan pokok yang mewakili iklan tersebut. Kata yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca atau pendengar. Itu kata kunci anak-anak. Berikutnya, dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, penyempurna makanan sehat itu apa anak-anak? Ya, susu ya. Susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Nah, apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Apakah sapi minum susu? Tidak anak-anak ya, ternyata sapi makan rumput. Nah, perhatikan bagaimana aku mencernanya. Ini ada gambar sapi. Nah, kita akan belajar tentang organ pencernaan pada hewan. Baik, dilihat bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini.
Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia: sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Anak-anak bisa mencermati dari bacaan ini. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, ketika dimakan rumput itu ke dalam mulut sapi, ada apa saja di dalam mulut sapi? Ada gigi yang tersusun dari gigi seri dan yang berguna untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva juga, anak-anak ya. Selanjutnya, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya bisa jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting. Ada 4 bagian, yakni rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Dicermati tempatnya, anak-anak. Ini rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Kita akan membahas satu demi satu, anak-anak. Bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen disebut juga perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Retikulum disebut juga dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, omasum atau disebut juga perut kitab. Nah, di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian yang terakhir, abomasum atau perut masam. Bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, selanjutnya, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa itu mencapai 40 meter, anak-anak. Bisa dibayangkan panjangnya seperti apa? Kemudian ini akan terjadi proses absorpsi dan fermentasi hingga dikeluarkan dalam bentuk anus. Kemudian tuliskan kosakata baru yang kamu temukan. Nah, tadi anak-anak sudah menemukan ada istilah-istilah pencernaan sapi ya. Bisa dituliskan di sini beserta artinya. Selanjutnya, perhatikan diagram berikut ini. Ini adalah urut-urutan pencernaan dari hewan ruminansia. Anak-anak bisa memasukkannya di titik-titik yang tersedia serta prosesnya. Paham, anak-anak? Baik. Selanjutnya, anak-anak bisa berkreasi menggambar pencernaan pada sapi. Anak-anak bisa menuliskan 4 lambung sapi tadi ke dalam gambar ini dan diwarnai supaya lebih jelas. Sudah? Nah, kita akan masuk di tema 3, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran pagi hari ini, dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan dengan baik. Dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dengan baik. Dengan membuat bagan dan model, siswa mampu membedakan organ pencernaan hewan dan manusia dengan benar. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor dengan benar. Dan terakhir, dengan menyanyi dan mengiringi nyanyian dengan alat musik, siswa mampu bermain alat musik sederhana dengan baik. Sekarang amati gambar berikut ini. Nah, siapa yang tadi pagi sarapannya dengan ini? Ini adalah nasi goreng dengan aneka sayur serta telur mata sapi. Setuju juga anak-anak jika sarapan itu penting? Ya, mari kita berdiskusi anak-anak. Nah, anak-anak bisa mengamati ini juga. Setelah tadi sarapan, apa yang seharusnya ada di gambar iklan ini ya anak-anak bisa dicermati. Nah, ini adalah pentingnya air untuk kita. Nah, iklan memiliki fungsi untuk mempromosikan sesuatu, didukung dengan kata kunci dan gambar yang menarik serta kalimat yang persuasif, mengajak agar menarik minat pembaca untuk mengikuti maksud dari iklan tersebut.
Nah, ini pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 8-10 gelas per hari. Sudahkah anak minum sebanyak ini? Ciri-ciri air yang sehat itu jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, ini tentang iklan tadi. Bertutur tentang apa, kepada siapa, dan apakah makna dari gambar, serta apa pendapatmu mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut. Anak-anak bisa merenungkannya dan memikirkan jawabannya. Selanjutnya, mari kita membaca. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Nah, ini adalah sistem pencernaan manusia. Dicermati anak-anak, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini harus urut dan anak-anak bisa mencermati dan mengamatinya serta menghafalkannya. Mari berkreasi. Nah, berdasarkan gambar sistem pencernaan pada manusia tadi, anak-anak bisa membuat diagram alur perjalanan makanan dari mulut sampai keluar melalui anus. Nanti anak-anak bisa menuliskannya dalam kotak ini. Selanjutnya, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula kasar menjadi lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Selanjutnya, perhatikan proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan ke zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Yang kelima, proses penyerapan sari makanan. Serta yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Coba bandingkan diagram yang kamu buat dengan penjelasan mengenai proses pencernaan makanan. Nah, sudah betul anak-anak? Apa fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Dan apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Tentu saja ada gangguan pencernaan ya. Selanjutnya kita akan mengamati lagi. Nah, ini kita akan berkreasi membuat poster. Silakan anak amati, ini contohnya. Anak bisa buat sebagus mungkin dan diwarnai. Sekarang ayo mencoba. Bandingkan sistem pencernaan seekor sapi yang sudah kita pelajari tadi dengan sistem pencernaan manusia. Anak-anak bisa mencatatnya dari organ. Apa persamaan dan perbedaannya? Proses pengunyahan, proses penyerapan sari-sari makanan, serta proses pengeluarannya. Sudah? Baik, sekarang kita harus membiasakan diri untuk hidup sehat ya anak-anak ya. Nah, di sini Bu Guru punya Mars Hidup Sehat. Nah, semua orang tentu ingin sehat dan di sini kita akan berlatih untuk bernyanyi tentang hidup sehat dengan judul Mars Hidup Sehat. Sudah anak-anak? Mari kita perdengarkan lagunya. Nah, itu tadi lagunya anak-anak, kita bisa belajar. Selanjutnya,
dalam lagu Mars Hidup Sehat ada tangga nada tertentu yaitu mayor dan minor. Nah, ini ciri-ciri lagu tangga nada mayor. Bersifat riang gembira, terdengar bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan ciri-ciri lagu tangga nada minor bersifat sedih, kurang bersemangat, umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Mudah anak-anak? Nah, kamu sudah mengenalnya ya. Sekarang, apa tangga nada yang ada di lagu Mars Hidup Sehat? Anak-anak bisa menuliskannya dan apa alasannya. Kalau sudah, carilah contoh lagu nasional dan lagu daerah yang memiliki tangga nada mayor dan minor. Anak-anak bisa membuatnya dalam diagram berikut. Nah, anak-anak bisa menuliskan judul lagunya di sini. Sudah anak-anak? Mudah bukan? Tetap semangat, sehat. Ilmu yang bermanfaat akan mewarnai masa depan cemerlang. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan. Tetap sehat, semangat. Salam dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.